Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membaca buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Session pertamanya. Kita punya 6 ya? 5. Iya, kita punya 5-5-nya. Ini adalah pemeran-pemerannya di komik ini. Ini namanya Nuruddin Jangki. Ini Imaduddin Jangki. Kalau ini Nuruddin Jangki. Ini Ayahnya Salahuddin. Ayahnya Salahuddin. Ini Haduddin. Syikruh. Ini raja Konrad. yang sananya. Ya. ...25 November. Gambarnya dilihatin aja lah. Jadi abang situ tuh. Jadi gini. Bukan tulisannya baca. 25 Bacanya kayak gini. Abang nyuruhin. 25 November 1095. Kalau Clermont di Perancis, di sebuah dataran berumput yang luas, ribuan orang sedang berkumpul. Mereka berdiri menghadap ke arah yang sama. Mereka terdiri dari para petani dan peternak, rendahan, pedagang, pelayan, laki. Sampai halaman berapa ini teh? Perempuan, tua, muda, anak-anak, dan orang tua. Di tengah-tengah kerumunan itu ada sebuah pegunungan terbuat dari kayu tinggi di atas pegunungan. Yang itu ya? Itu terdirilah dari seorang yang Kristen Katolik. Dia adalah Paus Abrunus II. Di kanan kiri Paus berdiri para kesatria, para tuan tanah, para penguasa. Paus Abrunus II berpidato dengan berapi-api, penuh semangat, bahkan seperti orang marah-marah. Katanya pun penuh dengan permusuhan. Sungguh memalukan, tanah suci Yerusalem berada di bawah kekuasaan orang-orang Muslim. Bangsa Turki Saljuk adalah orang-orang barbar yang baru masuk Islam. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap kita. Orang Muslim adalah kaum yang dikutuk Tuhan. Jiwa mereka tidak diselamatkan Tuhan. Karena itulah mereka selalu bertindak sewenang-wenang dan kejam. Wahai para kesatria, para penguasa, para raja, lupakanlah semua perselisihan di tengah-tengah kalian. Kumpulkan seluruh kekuatan, senjata, semangat kalian untuk berjalan ke tanah suci Yerusalem. Usirlah mereka dari tanah suci. Kita kembalikan
tahta Tuhan kepada Tuhan. Berkuasalah di tanah yang dijanjikan. Pidato Paus Urbanus II pada tanggal 25 November 1095 di teman video komiknya biar di Clermont itu akan menjadi pidato perang besar antara orang Kristen dan kaum muslimin. Perang itu adalah perang salib yang berlangsung kira-kira 400 tahun, padahal kata-kata Paus Urbanus II hanyalah fitnah belaka terhadap umat Islam. Gereja-gereja dipenuhi orang berdoa. Mereka semua mengucurkan air mata demi perang yang telah mendapatkan restu dari Paus Urbanus. Para prajurit membuat seragam dari tunik warna putih. Mereka menjahitkan dengan lambang salib merah di bagian pada badan dada dari pakaian mereka. Begini nih guys, gini nih bajunya tuh di dadanya ada salib tuh, beribu-ribu. Lambang salib merah inilah yang membuat pasukan ini dikenal sebagai pasukan salib. Pasukan salib dengan seragam putih dengan salib merah di tengah dadanya yang sedang berbaris dan bergerak para komandan yang menunggang kuda dan memakai baju zirah salib pimpinan di barisan depan. Mereka diiringi oleh para pendeta dan uskup yang membawanya tongkat ke pasukan yang di ujungnya terpasang lambang salib. Barisan mereka panjang, jumlah mereka mencapai angka ratusan ribu. Di sepanjang jalan para pendeta berkhutbah kepada prajurit untuk mengorbankan semangat mereka. Seharusnya kita melewati jalur laut lebih cepat dan lebih aman untuk tiba di Yerusalem dan lebih hemat tenaga dan biaya. Mengapa bicara seperti itu, Raimot? Bukankah kita sudah sepakat untuk menuju tanah suci lewat jalur darat? Sebaiknya ini jangan dibahas lagi, ya Raimot. Mengambil jalan darat memang lebih jauh, tetapi kita akan menapatilah perjalanan pendahulu kita saat menuju ke tanah suci. Charlemagne telah berhasil menaklukkannya, maka kita pun akan berhasil seperti dia. Di saat yang sama kita akan terus menggalang kekuatan di wilayah yang kita singgahi. Pasti banyak orang yang
akan bergabung bersama kita. Semakin banyak jumlah pasukan akan semakin besar kesempatan menang. Menempuh kembali jalan yang pernah Kaisar Romawi suci lewati akan memberikan kita kekuatan. Raymond cuma bisa terdiam dan mengerutu di dalam hati. Hanya dia sendiri yang tidak sepakat. Pasukan perang salib menempuh jalan darat menuju ke timur. Akhirnya dia tidak punya pilihan kecuali patuh. Kalau dia memisahkan diri, kekuatannya sendiri akan melemah. Akhirnya pasukan salib terus melanjutkan perjalanan. Sebelumnya pasukan salib mulai berangkat ke timur pada Agustus 1096. Pasukan salib harus menempuh perjalanan sebulan-bulan yang sangat jauh dan melelahkan. Banyaknya jumlah yang berpasukan semakin membuat mereka bergerak lambat. November 1096 mereka pun tiba di Konstantinopel. 400 tahun sebelumnya kota ini ditaklukkan oleh Fatih Al-Fatih. Paus Urbanus telah mengabarkan bahwa segera datang. Bantuan untuk kita akan segera datang. Tapi entah mengapa aku merasa cemas. Kaisar Alexius Komnense adalah seorang kaisar Bizantium yang khawatir. Seorang perdana menteri berdiri di hadapannya. Mereka sedang membicarakan sebuah penting. Jangan khawatir yang mulia, pasukan bantuan dari Paus Urbanus pasti akan datang. Orang-orang Turki Saljuk hampir tidak berhenti menggangguku. Mereka merebut wilayahku di Anatolia. Tuhan akan menyegerakan tibanya pasukan itu yang mulia. Semoga saja. Yang mulia, Kaisar hamba hendak melapor. Apa telah pasukan perang dengan sejumlah sangat besar dari arah barat. Mereka berseragam putih-putih dengan lambang salib merah di dada mereka. Berapa jumlah mereka? Sangat banyak yang mulia, kira-kira 50.000 orang. Udah segitu? Sudah dulu ya teman-teman. Komik Salahuddin Al-Ayyubi yang saya bacakan. Kalau mau dilanjutkan komik ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share video-video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan pencet tombol loncengnya biar kalian tahu lanjutkan komik-komik seri Al-Fatih ini, Salahuddin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit.